Assalamualaikum Banggona-Banggona, ketemu lagi bersama saya Tante Joda di channel YouTube-nya Tante Joda ala-ala mau baka-baka. Malam ini saya mau baka-baka podcast dowo Tante Joda ala-ala sharing pengalaman yang terjadi yang lagi viral di Wolasi. Siapa tahu kamu orang mau dengar saya punya cerita sambil saya berbagi pengalaman juga buat para banggona-banggona yang lagi melintas, yang perjalanan, ya namanya juga kita manusia yang pastinya kita harus tetap waspada. Dan pastinya banggona-banggona harus itu ada. Jadi jangan kemudian terlalu takabur bilang, "Ih, tidak ada setan, ih, tidak ada ini." Karena saya yang sudah alami. Jadi kita lanjut saja. Jadi kejadiannya itu banggona-banggona sekitar hari Sabtu jam 1:30 subuh. Saya kan baru-baru habis mudik di Kampung Nyai Jalal di Raha. Terus kebetulan saya dapat kapal subuh. Jadi awalnya kita jalan itu biasa seperti biasa normal-normal. Di Jalal juga sudah tidur memang karena mengantri itu panjang di Tampo. Jadi memang dia tidurkan memang mulai jam 7 malam sampai jam 1 subuh. Karena jam 1 subuh itu kita tiba di Torobulo. Selesai itu kita lanjut perjalanan di kota Kendari. Jadi sepanjang jalan itu perjalanannya kita itu nggak ada yang ganjal-ganjal. Biasa seperti biasa, masih normal apa. Nanti pada saat kita menuju dari Pertamina Punggaluku, itu kan ada Pertamina di Punggaluku, yang mau pendakian mau ke Wolasi. Mulai dari situ saya sudah rasakan tempe peradi, ini badanku kayak dia lemah, kayak tidak ada tulangnya. Karena tiba-tiba itu saya pusing, semua bilang juga kurang darah, kurang pit, tidak biasa. Jadi tiba-tiba itu karena saya lagi gendong Imbape, saya langsung bilang, "Anji, tolong pi kau gendong ini ademu." Dia bilang, "Mi anakku, kenapa?" Saya bilang, kayaknya ini badanku, kayak dia tidak kayak tidak ada mi tulangnya, jadi saloyo." Jadi anakku diambil mi Imbape, baru Imbape di situ ada menangis terus, tidak ada henti-hentinya menangis. Jadi saya sepanjang jalan itu pas pendakian di Wolasi, saya itu memang sabaring begini. Jadi memang saya tidak lihat nih jalan. Saya tidak lihat jalan itu perjalanan ke Wolasi sampai di Kendari. Karena saya sudah tertidur begini terus. Tapi dalam hatiku itu saya bilang, "Ya Allah," saya bilang "Ya Allah, tolong kita kasih kuat saya punya tubuh. Kenapa tiba-tiba saya begini?" Itu terus dan saya selalu istighfar, saya istighfar terus Dela saya bilang, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, pokoknya begitu terus. Di situ banggona-banggona, Tante Joda tidak pernah, maksudnya tidak ada pemikiranku kalau ada terjadi di sana nanti begini-begini, jadi tidak ada memang. Jadi memang berjalan begitunya saja. Pokoknya begitu berjalan begitu saja. Jadi saya tidak pernah berpikir begituan. Singkat cerita, tiba-tiba juga Ijalal itu sudah mengantuk di situ. Pokoknya mengantuk Kak. Dia bilang nih, "Tidak, saya tidak mengantuk, tapi ini mataku kayak mau tak tutup." Saya bilang, istighfar kok, saya begitu. "Kalau kau mengantuk, kita istirahat saja. Karena ini kasihan banyak kita bawa ini nyawa." Saya bilang juga begitu. Dia bilang, "Tidak saya bisa saya tidak mengantuk." Dia bilang, "Saya tidak mengantuk." "Oh iya oke nih Pale, jalan nih Tapi ini Jalal saya tahu, matanya sudah begini tarlem. Tapi walaupun saya sudah begini juga saya lemah, tapi tetap saya kontrol Ijalal. Dia aja yang saya kontrol, Mbak Sangia Tapi memang di situ tidak ada firasatku bilang, "Ih,
ini, tidak ada. Baru tidak ada juga musik-musik Al-Quran kita kayak kita lupa diri. Nah, singkat cerita, kita terus. Tidak lama pas di Gunung Wolasi, tempatnya hutan-hutan, Om Jalal dia ketemu dulu kucing, banyak sekali di situ udah dapat kucing. Kucingnya itu udah ketemu warna orange. Dia bilang Om Jalal, dia lihat tapi dia tidak mau tegur. Dia bilang karena tidak boleh kita menegur kalau kita lagi jalan. Nah, dia bilang Jalal, masuk akal kah itu kucing? Dorang banyak di pinggir jalan, terus dorang menghadap di hutan, di gunung. Nah, terus adekku juga Inunung. Adekku juga, karena kebetulan kan kita satu mobil semua. Dia lagi gendong Mbappe, dia lihat juga kucing, tapi warna putih banyak. Nah, yang tidak masuk akal itu anakku, I Anggi. Pada saat jalan mobil, bisanya dia dengar kucing. Karena tidak mungkin kalau lagi bawa mobil, kau mau dengar kucing, kecuali kau singgah. Toh, bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Tidak mungkin dalam mobil kau mau dengar kucing, kecuali mobilmu itu udah berhenti. Tidak lama itu jalan, Inunung, adekku itu dia dengar suara kucing di bawah mobil. Tapi mereka itu bicara di dalam hati, tapi dorang mau bicara, dorang tidak bisa. Saya kan memang saya tidak dengar karena saya memang sudah lemah begini. Nah, perjalanannya kita itu di Wolasi hampir kita kecelakaan. 5 kali itu hampir kita kecelakaan, Basangia toh. Ini bukan saya kasih takut-takut kamu orang nakar, saya lagi buat konten YouTube, bukan. Ini saya cerita pengalamanku. Jadi Om Jalal ini tikungan biasa ada jalan lurus. Kadang kita berteriak, astagfirullah Jalal, kenapa kok begitu ke bawah mobil? Sekarang sama Rahimi kasihan. Dia bilang saya tidak mengantuk. Itu jawabannya. Jadi kita bingung. Oke. Terus itu alhamdulillah tiba-tiba kita sudah tiba di Konda. Pas di Konda itu sebelum Pertamina Om Jalal itu udah singgah istirahat, udah mengantuk. Saya langsung terbangun saya begini, alhamdulillah kita sudah tiba kasihan di kota Kendari. Maksudnya rasa-rasa takutnya kita itu kita tidak kita tidak pokoknya kita tidak takut tapi saya itu hari memang tidak ada rasa takutku, tidak ada. Karena saya loyo. Jadi memang tidak ada pikiran kebegituan. Singkat cerita Banggona, perjalanan kita mau lanjutkan untuk ke rumah. Om Jalal dia kompas, dia lewat di Ranome Eto. Pas di Ranome Eto, sebelum lampu merah dekatnya lapas. Ada lapas di situ, Om Jalal dia singgah belanja di kios. Dia singgah belanja di kios sekitar 2:30. Karena saya lihat kejadiannya itu hari jam 2:30. Singgah dia beli minum. Oke, dia beli minum. Begitu dia beli minum, tidak lama dia naik kembali di mobil. Dia singgah beli minum dengan roti. Langsung dia naik di mobil. Terus itu Banggona. Saya bilang, sudah kau beli? Bilang, saya haus sekali ya, ada minumnya. Kita jalan baru 2 menit. Dia tinggalkan itu kios. Tidak jauh dari lampu merah. Kau tahu, kita lagi jalan mobil tiba-tiba kita dengar suara. Nyaring. Baru jelas. Tiba-tiba ada begini. Bape. Itu suaranya. Kita kaget. Itu suaranya itu di dalam mobil, bukan di luar mobil. Karena itu kan kita tidak buka kaca, di dalam mobil. Kita kaget kita bilang saya bilang, astaga. Saya ketawa kok udah pintar bicara. Kok itu Nunung yang bicara. Dia bilang Nunung, bukan. Saya bilang siapa itu yang bicara Pale? Saya bilang, siapa itu yang bicara? Jalal juga ada tekokoni. Kita 7 di dalam mobil, yang dengar suara itu 5, kita 5 orang. Adekku, 2 orang cewek, saya dengan Om Jalal. Dia bilang juga Jalal, siapa Pale?
Ada saya tanya mi anak-anak, "Komorang dengar kah?" Dia bilang, "Iyo kita dengar." Tidak lama, singgoro rubi-rubiku, saya cerita. Tidak lama itu suara dah menyusul lagi. Apa dia bilang? "Bape!" Tapi kecil nih. Beda dengan yang tadi, kalau tadi nyaring. Yang kedua itu kecil. Kita kaget. Tapi di situ saya sudah tahu. Saya bilang nih, sudah adek saya kasih adekku. Saya kasih dorang, kamu orang istighfar, baca doa. Saya bilang juga begitu. Ini dorang tahu mi anak-anak kasihan toh, dorang kepo di mana itu suara, tapi saya tidak mau mi bale-bale memang. Karena saya sudah tahu. Pas dah bale adekku begini, dah bale begini. Langsung dah berteriak adekku, ini dah lagi gendong Mbappe, dah lagi gendong. Langsung dah berteriak itu adekku, Bunda Nyagi, Bunda Nyagi, Bunda Nyagi. Saya bilang, kenapa? Dia bilang nih, Bunda Nyagi, ini dia di sampingku, kakinya 6, badannya kayak anjing, mukanya jelek, merah matanya, besar kepalanya. Dia bilang begitu toh. Saya bilang, Nunung istighfar kok, kasihan. Jangan kau lihat. Dia bilang begitu. Saya bilang nih, kamu baca cepat doa, kamu baca itu doa. Siapa namanya? Om Jalal saya suruh nih, dah bawa cepat itu mobil. Nah doa pokai juga Jalal. Ini kan lampu merah jam 2:30 malam. Dia singgah juga di lampu merah. Dia berhenti juga di lampu merah. Sampai saya bilang, jangan nih kau lewat di situ cepat, kau terobos nih. Karena ini jam 2:30 tidak ada nih orang. Karena bagaimana? Kita diburu di belakang. Langsung ini kita KBPO, kita cari itu HP, kita mau buka surat Yasin, ayat kursi. Itu HP ku dua saya pegang, bayangkan dia tidak mau terputar. Jadi begitu saya bilang, mana ini HP ku mana-mana itu. Kita KBPO mito. Saya hubungi nih temanku, dorang kakak Ali dengan kakak Aim. Saya hubungi, saya bilang kalau saya lagi diburu setan, saya bilang begitu. Tapi ternyata dorang tidak angkat. Lewati mi di sana nanti lewati Batramas pas di Bundaran Piala. Di situ baru bisa terbuka HP-ku, terus saya putar mi itu ayat kursi. Baru kita jalan itu di situ udah langsung kayak ada tenang saya punya jiwa. Sumpah nah, ini bukan saya kasih takut-takut ke orang, tapi ini pengalamanku karena 14 tahun saya berumah tangga dengan Om Jalal, saya mundar-mandir terus di kampungnya Om Jalal dan selalu saya pergi bawa bantuan apapun di mana tidak pernah saya diganggu. Baru ini tahun saya diganggu, kasihan. Alhamdulillah setidaknya Tante Joda itu masih dilindungi sama Tuhan. Alhamdulillah kita tidak kenapa-kenapa semua, kan biasanya itu kita panik. Dan memang kalau kita lagi dapat begitu jangan kita panik. Dan di situ jujur yang saya takutkan itu saya punya adik. Takutnya nanti dia kemasukan, baru pada saat dia gendong Mbappe. Baru permasalahannya itu. Kalau masalah setannya atau bau-bau kan biasa itu kalau kita lewat, ada biasa kita bau harum apalah. Itu kan biasa aja. Karena itu apa namanya? Kadang memang kita dapat begitu. Kebetulan orang lewat juga toh. Tapi yang permasalahannya itu dia sebut namanya anakku Mbappe. Kalau dia tidak sebut itu kayaknya saya tidak terlalu ini. Permasalahannya ini kita dengar. Itu. Nah, semoga banggona-banggona yang lagi nonton videonya Tante Joda, mudah-mudahan jangan ada yang alami seperti saya. Nah, jangan kamu orang takut dan istighfar saja terus, insya Allah. Kalau ada begini kita harus sebut terus Tuhan. Nah, itu banggona-banggona. Nah, percaya dengan tidak percaya saya punya cerita. Intinya saya sudah sharing sama kamu orang supaya kamu orang tidak bertanya terus. Nanti ini bukan hoax, saya cerita dan memang ini pengalamannya Tante Joda. Kalau di Gunung Wolas itu memang angker. Nah, angker. Terima kasih, tetap waspada. Salam evakuasi dari Tante Joda. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Tante Joda. Dadah.